Halo Sobat Gadang, kembali lagi di channel Kapak Tidur. Kali ini saya akan membawakan film yang berjudul The Child. Singkatnya, ada ABG Filipina yang berprofesi sebagai petinju ilegal. Namun di suatu hari ia dikejar mati-matian oleh pembunuh bayaran. Ia pun heran kenapa ini bisa terjadi. Namun ada satu alasan yang sangat-sangat membagongkan yang menjadikannya target utama senilai 10 juta dolar. Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak alurnya. Film dibuka memperlihatkan ada beberapa gangster sewaan untuk menangkap seseorang. Salah satu dari mereka menghubungi seorang yakuza bernama Cho. Rupanya Cho akan membayar mahal demi pria tersebut. Namun hal yang tidak masuk akal terjadi ketika mereka lengah. Dan ketika Cho datang ke tempat tersebut, ia sangat kaget lantaran mereka semua telah tewas. Ia pun berniat mundur, namun ini sudah telat. Dua anak buahnya pun mati konyol dan menyisakan dirinya seorang diri. Sang pria tampan pun keluar dengan senyuman jahat. Sebut saja Sarman. Di sini terungkap bahwa Sarman adalah pembunuh bayaran yang sangat terkenal. Ia bahkan tidak pernah gagal untuk memburu targetnya. Dengan style rapi, bersih, dan nampak soleh, kita dibuat tidak menyangka bahwa Sarman sangatlah sadis. Terbukti dengan Cho sendiri yang mati mengenaskan hanya dengan sebuah obeng tumpul yang sangat menyakitkan. 개인적인 Beberapa bulan setelah itu, Sarman terbang ke Filipina. Ia pun menonton tinju ilegal yang dimana artis utama kita yang sedang bertanding bernama Marco. Sarman sendiri melihat Marco dengan tatapan yang amat mencurigakan. Entah apa yang ia rencanakan, kita simak saja alurnya. Sosok Marco sendiri adalah tipikal pria yang dingin. Ia tidak pernah bergaul, nongkrong layaknya bujang di luar sana. Hidupnya hanya untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Ia juga menjadi tulang punggung lantaran sang ayah yang merupakan orang Korea pergi tiba-tiba ketika Marco lahir. Dikarenakan ibu Marco seorang selingkuhan. Tidak ada orang lain di hidupnya selain ibunya. Menjadikannya pekerjaan apapun untuk menyelamatkannya. Hingga menjadi petinju ilegal pun ia jalani demi itu semua. Keesokan harinya Marco pergi ke panti asuhan untuk anak blasteran Korea sepertinya. Di sini ia menemui Kim, seorang yang mengurus tempat tersebut. Ia meminta dan membayar Kim untuk mencari info ayahnya di Korea. Lantaran Kim dikenal sebagai pelacak yang handal. Setelah itu, Marco pergi ke bar untuk membeli secangkir bir. Tiba-tiba ada bule yang mengenalinya. Ia pun SKSD. Di sini ia mendapatkan informasi bahwa Marco sedang membutuhkan uang besar untuk ibunya. Sang bule pun mengajak Marco untuk merampok toko emas dengan tugas hanya mematikan aliran listrik. Marco hanya terdiam dan bimbang atas tawarannya tersebut. Namun setelah dipikir-pikir, Marco pun menerima ajakan tersebut. Ia pun menjalankan tugas sesuai arahan sang bule. Dengan sebuah beceng dari bule tersebut untuk berjaga-jaga, ia pun beranjak membuka pintu belakang toko tersebut. Namun hal tak terduga terjadi ketika para ormas yang berjaga telah mengegep dirinya. Dengan skill tinjunya, ia hanya dapat bertahan dengan waktu yang pendek. Bagaimana tidak, para ormas yang berjumlah banyak memaksanya untuk terjepit. Akhirnya ia mengeluarkan beceng yang ia bawa. Anehnya, beceng itu kosong tanpa peluru. Sang bule pun pergi dengan senyuman yang mencurigakan. Merasa telah dijebak, ia pun lari sampai tertabrak mobil. Mengetahui hal itu, para ormas pun seketika mundur, entah apa yang mereka rencanakan. Sang pengemudi ternyata adalah wanita cantik asal Korea, sebut saja Siti. Dengan rasa bersalah, Siti membawa Marco ke puskesmas. Siti sendiri sangat bersalah.
dan mengajak kenalan Marco. Namun dengan dingin Marco hanya diam dan menatap Siti dengan wajah yang datar. 근데 Ketika akan pulang, Marco dikabari Kim bahwa ada informasi untuknya. Di sini Kim berkata bahwa keluarganya di Korea telah mencarinya juga. Ia pun diminta menunggu di rumah karena utusan ayahnya yang bernama Kang sebentar lagi akan tiba. Dan benar saja, Kang dan bawahannya telah tiba di rumah Marco. Namun anehnya ada Sarman yang memata-matainya. Apa yang ia rencanakan? Di sini kita diberitahu bahwa ayah Marco adalah sultan di Korea. Namun karena penyakit jantung, ayahnya tidak bisa datang menjemputnya. Dan Marco sendiri tidak perlu khawatir akan ibunya, karena ibunya akan dijaga oleh perawat yang mereka sewa. Alhasil Marco dengan rasa percaya menerima ajakan pergi ke Korea. 지금 Adegan pun beralih ke Korea, menyoroti seorang pria bernama Samidi, yang ternyata kakak dari Marco. Samidi sendiri berusaha keras agar ayahnya dapat sembuh kembali, agar ia bisa mendapatkan hak penuh dari perusahaan ayahnya. 보고 있다고. Sedangkan Marco yang sedang dalam penerbangan, hidup miskin dan suram membuatnya terheran-heran karena menaiki pesawat dengan kelas VVIP. Ia pun menonton film di layar yang telah disiapkan. Namun anehnya Sarman tiba-tiba muncul dan SKSD terhadapnya. Marco sangatlah terganggu. Dan ditambah lagi, ketika Sarman akan kembali ke kursinya, Sarman berkata sesuatu yang membuat Marco ketakutan. 어지간하면 간다. Singkatnya, ketika telah mendarat, Kang menelpon Siti. Dan akhirnya kita dibuat merasa aneh. Siapa sih Siti itu? Siti sendiri sedang bersama adik tiri dari Samidi yang bernama Gayong. Di sini demi warisan ayahnya, ia rela membayar lebih untuk mengacaukan rencana dari Samidi. Ya begitulah cara orang kaya menyelesaikan pembagian warisan. 혹시 모르잖아. 여튼 여긴 Samidi sendiri sedang berada di tanah lapang di pinggiran hutan. Di sini ia menunggu dua orang yang telah babak belur dibuatnya. Dan ternyata salah satu dari mereka adalah petinggi perusahaan dan salah satunya lagi adalah jurnalis. Di sini Samidi sangat marah karena perbuatan buruknya dipublikasikan oleh mereka. 준 거지. Karena hal itu mereka berdua dijadikan hewan, sedangkan Samidi sendiri menjadi pemburu yang membawa senapan. 다 여기 있어. Marco sendiri sebentar lagi akan tiba ke rumah ayahnya. Namun tiba-tiba Sarman malah datang. Dan anehnya, Sarman kali ini tidak hanya bertingkah aneh, ia juga membuat mereka kecelakaan karena ditembak olehnya. 뭐하러 저런 씹새끼는 거냐? Seluruh orang di mobil ia bunuh dan hanya tersisalah Marco seorang diri. Di sini Sarman menghubungi Samidi dan meminta dana sebesar 10 juta dolar. Dan jika tidak, Marco tidak akan pernah sampai ke tangan Samidi. Marco sendiri lari ketika Sarman lengah dengan sekuat tenaga, dengan rasa kebingungan. Kenapa ini bisa terjadi dan kenapa terjadi padanya? Tenaga dan pikiran yang tidak karuan membuatnya nekat lompat dari flyover demi bisa melarikan diri. Namun Sarman tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ia dengan santai mengejarnya dengan wajah percaya diri. Namun anehnya, ketika mereka keluar dari terowongan, Sarman tiba-tiba berhenti mengejar karena untuk menjaga kerapihan. Di sisi lain, para bawahan Samidi hanya menemukan mobil dan mayat Kang. Sedangkan Marco dan Sarman tidak diketahui keberadaannya. Samidi sangat marah karena mendatangkan Marco apakah harus menggelontorkan dana sebegitu besarnya? Dan kita dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa alasan keras Samidi mendatangkan Marco adalah untuk mencangkok jantung Marco
demi menjaga keselamatan ayahnya. Sungguh malang nasib Marco, berniat meminta tolong malah diburu. Sementara Marco sendiri telah lari sampai ke pedesaan. Ia pun masuk ke telepon umum. Ia pun menghubungi kantor pengacaraan. Namun yang mengangkat adalah Siti. Marco sendiri meminta agar dijemput dan dijauhkan dari Sarman. Siti sendiri langsung OTW menjemputnya sesuai rencana awal. Namun sayangnya, Sarman lebih dahulu mengetahui keberadaan Marco dan alhasil kejar-kejaran kembali terjadi. Puji syukur alhamdulillah, Siti datang tepat waktu. Marco kaget dong kenapa ada Siti di sini. Siti menjawab ini adalah tugasnya. Tugas apakah itu? Tak berselang lama, mereka berpapasan dengan Samidi dan kawan-kawan. Alhasil mereka semua pun saling mengejar Marco dan Siti. Karena skill mengemudinya, Siti dapat mengelabui mereka semua. Dan ketika singgah di tengah hutan, seluruh tanda tanya di pikiran Marco terjawab. Di mana ini semua karena kedatangan Marco bertujuan untuk mendonorkan jantungnya. Dan jika ayahnya telah mendapatkan jantung pengganti, seluruh warisan ayahnya akan jatuh ke tangan anak istri muda, yaitu Gayong, dan Samidi tidak akan mendapat apa-apa. Dan tugas Siti di sini adalah untuk menjalankan rencana atas perintah Gayong. Namun ketika ia akan menembak, hal tak terduga terjadi. Di sisi lain, Marco yang melarikan diri malah tidak sengaja bertemu dengan Samidi. Alhasil, ia dibawa pulang untuk menjalankan rencana awal. Dengan senang dan bangga, ia memamerkan temuannya pada Gayong. Dengan rasa kecewa karena gagalnya rencana, membuat ia nekat dan berniat mengeksekusinya sendiri. Sedangkan Marco sendiri akhirnya melihat sosok seorang ayah yang ia cari-cari. Namun ia tak kuasa jika akan berakhir seperti ini. Dengan upaya berontak itu hanya sia-sia karena obat bius telah tertancap. Dan proses operasi pun dimulai. Namun tiba-tiba Marco terbangun karena obat yang dibiuskan salah. Alhasil kepala dokter marah-marah dan meminta untuk menyuntikannya lagi. Namun keadaan malah makin berantakan. Ternyata ini adalah ulah dari Sarman yang telah menyamar menjadi perawat di sana. Ia pun membangunkan Marco dan memberikannya waktu untuk marah-marah dulu ke ayahnya. 당신이 세상에 어떤 아버지가 이럴 거면 그냥 찾지 말지. Setelah itu, Sarman pun bernegosiasi pada Samidi untuk 10 juta dolar yang ia minta. Samidi pun akhirnya tahu wajah sang peminta tebusan. Sembari bernegosiasi, akhirnya demi warisan yang ia dambakan, ia rela memberikan dana sebesar itu. Namun Gayong tiba-tiba nongol dan mengacaukan semuanya. Ketika suasana telah mereda, akhirnya Samidi melunasi 10 juta dolar. Namun ketika Marco telah di tangan mereka, Samidi tidak bisa membiarkan Sarman lewat begitu saja. Karena Sarman, reputasi Samidi bisa rusak. Namun hal yang tidak diketahui Samidi, Sarman adalah orang yang berbakat. Karena ulahnya itu membuat semuanya menjadi rungkah. Ketika telah membantai seluruh orang di dalam, Sarman mengajak Marco untuk pulang. Marco pun bingung, apa sih yang sebenarnya Sarman inginkan? Dikira telah usai, Gayong dan Tian yang menghadang mereka. Dengan cacian dan makian, Gayong tidak akan sudi jika
Jika di kemudian hari ada anak blasteran seperti Marco mengganggu ia selaku pewaris tunggal, Will sendiri berniat membayar lebih Sarman untuk membunuh Marco. Namun hal mengejutkan terjadi ketika Sarman mengungkapkan bahwa Marco tidak ada hubungannya dengan keluarga Han. Loh, kok bisa? Jadi begini loh ceritanya. 넌 다행인 줄 알아. 이런 피 안 Mulanya, 물려가는 건. Siti diperintahkan untuk mencari anak blasteran keturunan keluarga Han. Alhasil, ia meminta tolong pada Sarman untuk mencari anak blasteran yang memiliki ciri-ciri serupa dengan yang ia butuhkan. Alhasil, Sarman menemukan Marco. Ia pun menyusun sebuah rencana dan menyuap ke sana ke sini agar Marco seolah-olah sebagai anak dari keluarga Han. Dan ketika transplantasi telah usai, Han akan mati dan otomatis warisan akan jatuh pada Gayung. Namun suatu ketika Sarman didiagnosis mempunyai kanker, hidupnya tidak akan lama lagi. Akhirnya ia membelot dan menuju jalan kebaikan, di mana jalan itu adalah menolong Marco beserta ibunya. Marco pun emosi karena polos dipermainkan sejak awal. Namun ini semua untuk ibunya Marco. Dengan operasi dengan dana segitu, cukup kayaknya buat beli villa. 나도 꼭 필요하거든. Singkatnya, kehidupan Marco kembali normal. Ibunya berangsur pulih karena telah dioperasi. Dan ketika ia sedang ngasoy, ia ditemui oleh Sarman. Di sini ia menawarkan diri untuk mencari ayahnya melalui pengaruhnya. Namun Marco menolak karena ia tidak butuh lagi sosok seorang ayah. Di akhir film, Sarman mendatangi seorang spesialis penyakit dalam. Di sini Sarman diberitahu bahwa fisiknya semakin hari semakin baik. Apalagi sebenarnya di dirinya itu tidak ada penyakit loh teman-teman. Dan batuknya itu terjadi karena proses reaksi, di mana Sarman baru saja berhenti merokok kurang lebih 1 tahunan. Dan obat yang ia konsumsi selama ini ternyata adalah vitamin. Sarman pun kaget dan tertawa keheranan, bisa juga ia ditipu oleh dokter-dokteran sebelumnya ya. Film pun usai. Banyak sekali yang bisa kita petik dari film ini, terutama perjuangan seorang anak laki-laki untuk ibunya. Seorang pria bisa saja hidup tanpa teman, bahkan tanpa pasangan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa cinta pertama seorang pria adalah ibunya. Jadi jangan heran, susah sekali, bahkan hampir tidak bisa, bahkan hampir saja mustahil deh bisa jadilah ya. Seorang pria atau anak laki-laki meninggalkan ibunya seorang diri. Kalau ada yaitu maling kundang. Cinta lahir pertama kali berasal dari perjuangan 9 bulan di dinding rahim yang penuh dengan darah. Jadi Marco di sini telah memberi kita sebuah arti. Sebesar dan sesulit apapun yang sedang kamu alami, janganlah menyerah karena sejak kita lahir di dunia, kita sudah diselimuti darah dari wanita bidadari penyayang yang kita sebut adalah ibu. Kapan tidur beserta jajarannya mohon pamit, happy nice day. Dan jangan lupa untuk bersenang-senang.